Russell adalah pria yang cerdas, bijaksana, dan dewasa. Dia tahu bahwa Victoria bukan lagi gadis penurut yang menuruti semua perintahnya yang telah dia jadikan kekasihnya 7 tahun lalu. Victoria berubah dari seorang gadis kecil menjadi presiden paling cantik di Orlando, yang memiliki banyak bos yang melingkari jarinya dalam 7 tahun terakhir. Russell berusaha memaksa Victoria untuk menikah dengannya. Mengingat karakter Victoria hari ini, dia tidak akan pernah melakukannya. Lagi pula, Russell sudah berusia 50-an. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa lagi memuaskan Victoria dalam aspek-aspek tertentu karena dia jauh lebih rendah daripada banyak pria muda di usia 20-an. Alih-alih membuatnya selingkuh dan membuatnya menjadi istri selingkuh setelah menikah, dia akan membiarkannya berkencan dengan pria seusianya. Victoria menemukan bahwa Russell benar-benar menjadi lebih hormat padanya. Jika itu 7 tahun yang lalu, dia akan lama menggunakan cara brutal untuk melumpuhkan kekasih Victoria dan membuatnya meninggalkannya. Victoria berkata, "Saya akan mengucapkan kata-kata yang sama dalam waktu setengah tahun. Saya tidak berpikir Jordan, dan saya tidak bisa bertahan setidaknya 6 bulan." Russell berkata dengan senyum menghina, "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, Victoria. Anda mungkin merasa bangga bisa menafkahi seorang pria sekarang, tetapi dalam waktu singkat, Anda akan mulai meremehkannya dan melemahkannya. Perasaanmu padanya akan memudar juga. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa bertaruh. Saya yakin Anda akan putus dalam waktu kurang dari setengah tahun, dan Anda akan menjadi orang yang memulainya." Petik 2. Victoria juga sangat keras kepala karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia benar-benar ingin menjalin hubungan yang serius. "Oke, aku berani bertaruh denganmu bahwa aku tidak akan putus dengan Jordan dalam 6 bulan ini." Senyum percaya diri muncul di wajah Russell, dan seolah-olah dia telah memenangkan taruhan. "Jika tidak ada yang lain, aku ingin kembali sekarang. Pacar saya akan segera pulang kerja. Aku harus kembali memasak untuknya." Victoria mengangkat pergelangan tangan kirinya dan melihat waktu. Meskipun dia tidak melihatnya selama 7 tahun, bagaimanapun, Victoria sekarang punya pacar, jadi dia tidak ingin menghabiskan begitu banyak waktu dengan pria yang pernah menjadi kekasihnya. Russell merasa cemburu ketika mendengar bahwa Victoria akan memasak untuk Jordan. Selama 3 tahun Victoria menjadi kekasihnya, dia tidak pernah memasak untuknya. Pada saat itu, Victoria belum belajar memasak untuk dirinya sendiri, dan itu adalah keterampilan yang dia pelajari hanya setelah dia datang ke Orlando. "Apa yang dia lakukan untuk mencari nafkah?" tanya Russell. Jelas, Russell tidak mendapatkan penyelidikan mendetail tentang pacar Victoria. Di level Russell, dia memperlakukan semua saingan cintanya dengan jijik, jadi dia tidak menganggap serius Jordan sama sekali. Dia seorang kurir," kata Victoria dengan sedikit malu. Russell berkata setelah tertawa menghina, "Sepertinya 3 bulan sudah cukup untuk ditunjukkan." "Victoria, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan berkencan dengan kurir-kurir." Victoria tidak ingin Russell memandang rendah Jordan seperti ini, jadi dia menjelaskan kepadanya. "Pacarku tidak sekompeten yang kamu pikirkan, dia berasal dari keluarga kaya, dan dia pernah menjadi presiden S Corporation. Dia adalah mantan bosku." Gelar presiden S Corporation mungkin cukup untuk mengejutkan seseorang seperti Stella. Namun, di mata Russell, presiden sebuah perusahaan multimiliar dolar, dia hanyalah anak kecil. Dia telah melihat keturunan kaya yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Russell berkata dengan jijik, "Apa gunanya melihat kejayaannya sebelumnya? Jika dia kompeten, dia seharusnya menggunakan uangmu untuk kembali. Tapi apa yang dia lakukan sekarang? Dia seorang kurir pengantar, sebuah profesi tanpa konten teknis dan tanpa kesempatan belajar. Apakah Anda pikir dia masih bisa menjadi paus industri kurir dengan mengirimkan kurir?" Victoria menggigit bibirnya dan mengepalkan tinjunya, tidak tahu bagaimana membalas. Sejujurnya, dia juga tidak mengerti mengapa Jordan ingin bekerja sebagai kurir, pekerjaan yang dia tidak ingin pacarnya miliki. Namun, Jordan bersikeras demikian, dan dia tidak ingin ikut campur. Russell juga tidak mau bicara terlalu banyak untuk mempermalukan Jordan karena itu akan membuatnya terkesan picik. "Berbicara tentang industri kurir, saya memiliki janji makan malam dengan Arthur Decker dari Breezy Express. Ikut denganku," kata Russell. Victoria sedikit terkejut mendengar nama Arthur, dan dia bertanya, "Apakah Anda kenal Arthur Huxley?" Victoria adalah nyonya Russell selama 3 tahun, dan dia akan mengikutinya ke pertemuan bisnisnya sepanjang waktu. Namun, dalam 3 tahun itu, dia belum pernah melihat Russell bertemu dengan keluarga Huxley atau berurusan dengan mereka. Russell berkata, "Kami bertemu 5 tahun lalu dan cocok.
Kami telah bekerja sama sekali satu sama lain dan menghasilkan banyak uang darinya. Kami minum bersama dan menjadi saudara kandung. Oh, Victoria tidak pernah berpikir bahwa Russell akan memiliki hubungan yang baik dengan Arthur sekarang. Russell berkata, saya memintanya untuk makan malam kali ini untuk menangani masalah tentang pacar Anda. Ikutlah dengan saya malam ini dan saya akan memperkenalkan Anda satu sama lain. Hanya bersulang untuknya, dan masalah ini akan berakhir. Caden Huxley tidak akan berani menargetkanmu lagi. Victoria tidak meragukan kekuatan Russell. Dia telah bersama Russell selama 3 tahun dan tahu betul bahwa dia jelas bukan tipe orang yang suka berbohong. Banyak bos egois suka membual tentang diri mereka sendiri, tentang koneksi mereka, tentang kekuatan mereka. Dia mengatakan bahwa dia akan mengurus semua masalah sendiri, tetapi pada akhirnya, itu tidak terjadi sama sekali. Russell berbeda, karena dia mengatakan bahwa masalahnya hanya harus diselesaikan dengan segelas anggur, itu pasti ada hubungannya dengan anggur. Namun, Victoria ragu apakah akan menghadiri jamuan makan dengan Russell atau tidak. Russell berkata, jika Anda tidak memikirkan diri sendiri, Anda juga harus memikirkan pacar Anda. Keluarga Huxley sangat kuat di New York City. Apakah kamu tidak takut pacarmu akan mengalami kecelakaan selama pekerjaannya suatu hari nanti? Petik 2. Kata-kata Russell membuat Victoria khawatir. Jordan mungkin memiliki latar belakang seni bela diri, dan 2 atau 3 orang tidak akan mendekatinya. Namun, lebih baik musuh yang terbuka daripada teman palsu. Jika Huxley benar-benar berencana untuk membunuh Jordan, Jordan akan berada dalam masalah. Baiklah, aku akan pergi. Jam berapa dan di mana? Tanya Victoria. Jam 7 malam di Villano 51 di Aula ke-9. Saya membawa Anda ke sini sebelumnya untuk bertemu dengan beberapa bos yang berurusan dengan masa depan, Russell mengingatkan. Victoria juga mengingatnya ketika dia berkata, oh, maksudmu restoran pribadi yang tersembunyi itu? Mengerti, aku harus pulang dulu, aku akan tiba tepat waktu nanti. Oke, Russell juga tidak memaksanya. Victoria turun dari mobil Russell dan kemudian mengendarai Porsche-nya kembali ke Jadi Villa. Dia segera memasuki dapur, memasak beberapa makanan, dan kemudian melihat waktu. Dia dengan cepat membuka ikatan celemeknya dan mengirim pesan suara ke Jordan. Sayang, aku harus menghadiri janji makan malam dadakan, jadi aku tidak akan makan malam di rumah. Aku sudah memasakkanmu makanan, pulang dan memakannya setelah bekerja. Aku mencintaimu. Pukul 5:30, Jordan mengendarai sepeda umum kembali ke Jadi Villas. Russell membenci Jordan karena menjadi kurir pengantar. Tetap saja, dia tidak tahu bahwa pemikiran dan ide yang dikembangkan Jordan setiap hari setelah mengirimkan setiap paket dapat mengguncang seluruh industri kurir domestik. Setelah menjadi kurir selama 2 hari dan berbicara dengan berbagai macam orang, ia menemukan bahwa Breezy Express berhasil menjadi pemimpin industri kurir dalam negeri hanya karena mereka aman, cepat, dan memiliki sikap yang relatif lebih baik. Namun, itu juga didasarkan pada penetapan harga yang lebih tinggi daripada perusahaan kurir lainnya. Menurut pendapat Jordan, dia benar-benar bisa melakukan hal yang persis sama dengan harga lebih murah setelah mengambil alih Perry Express karena Stellus tidak kekurangan uang sama sekali. Selain itu, ia menemukan bahwa industri kurir memiliki model bisnis yang agak khusus. Jordan ingin menghubungkan bisnis kurir dengan bisnis bawa pulang dan juga memasuki industri periklanan. Pada saat yang sama, para pengantar dapat membuang kantong sampah, memindahkan kotak dan barang-barang besar, memberikan bantuan di pinggir jalan, dan melakukan tugas-tugas lainnya. Itu juga akan secara substansial meningkatkan pendapatan kurir pengiriman. Selain itu, Jordan juga bermaksud untuk mempekerjakan pengirim yang tampan sebagai gimmick pemasaran. Memikirkan hal-hal yang harus dia lakukan selanjutnya, Jordan mendorong pintu villa dan berjalan menuju meja makan. Victoria membuatkan Jordan beberapa pasta dan sup jamur. Jordan mengambil garpu dan pisaunya dan menggigit beberapa suap makanan yang dibuat Victoria, yang benar-benar nikmat baginya. Tidak hanya makanannya yang enak, Jordan juga merasa sangat tersentuh karena itu adalah makanan yang dimasak oleh pacarnya. Sangat sedikit wanita yang mau memasak untuk pacar mereka akhir-akhir ini. Ambil Hailey, misalnya. Dia tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Mereka tidak mau berusaha atau melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian atau memasak. Wanita seperti itu merasa bahwa mereka lebih suka tetap melajang jika mereka harus melakukan tugas-tugas ini bahkan setelah menikah. Tapi Victoria bersedia melakukan semua ini untukku meskipun aku melarangnya. Baru pada saat itulah Jordan mengerti bahwa seseorang akan rela menyerah dan melakukan hal-hal yang melelahkan untuk orang penting mereka, hanya ketika mereka benar-benar mencintai mereka.
Hailey dan Victoria benar-benar berbeda. Jordan mengambil ponselnya dan mengirim SMS ke Victoria. "Sayang, makanan yang kamu masak enak? Hubungi saya jika Anda membutuhkan saya untuk menjemput Anda setelah bekerja. Pukul 7 malam di restoran pribadi di Villano 51 di Aula ke-9. Mereka tidak menerima reservasi apapun, dan hanya kenalan pemilik yang diizinkan makan di sana. Demi privasi, bos besar beberapa industri datang ke sini untuk membahas bisnis. Victoria dan Russell datang ke sini 7 tahun lalu untuk makan malam dengan sekelompok petinggi yang terlibat di bidang masa depan. Sekarang, beberapa dari orang-orang itu berada di balik jeruji besi, sementara beberapa lainnya sangat kaya. Namun, mereka tetap tidak menonjolkan diri, dan Victoria mencoba menghubungi mereka beberapa kali tetapi tidak berhasil. Victoria dan Russell datang lebih awal dan duduk untuk minum teh sambil menunggu beberapa orang. Arthur tiba di kamar pribadi pada pukul 7 tepat. "Arthur." Russell bangkit dan menyambutnya dengan senyuman. "Haha, Russell." Arthur tersenyum lebar dan memeluk Russell. Mereka tampak agak dekat. "Dan, Huxley." Victoria, yang sengaja berdandan, juga menyapa Arthur dengan hormat. "Ini Victoria Clarke. Dia dari Houston juga. Kalian bisa memanggilnya Vicky." Russell memperkenalkan. Bab novel baru diterbitkan di Freewebvel CM. "Oh, halo, Vicky, kamu luar biasa." Arthur, yang selalu sangat mengesankan dan tidak pernah tersenyum pada orang asing, sebenarnya menyeringai dan berjabat tangan dengan Victoria dan memuji kecantikannya. Segera setelah itu, dia menunjuk Russell dan berkata sambil mengambil inisiatif untuk berjalan ke kursi, "Russell, saya pernah mendengar Anda menyebut Vicky berkali-kali sebelumnya. Tentunya dia bukan wanita yang selama ini kamu dambakan, kan?" Melihat Arthur telah duduk, Russell mengikutinya dan berkata sambil tersenyum, "Kapan saya pernah menyebutkan dia kepada Anda? Jangan menuduhku." Ya, begitu Arthur masuk, dia berkata, "Kamu menyebut nama Vicky beberapa kali setelah kamu mabuk." Russell tertawa dan berkata, "Benarkah? Saya tidak ingat." Semuanya tertawa. Pada saat ini, Sane dan Chaiden juga masuk. "Paman Russell." Kedua keturunan kaya keduanya tampak sangat hormat ketika mereka melihat Russell. Russell terus minum anggur dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Chaiden dan Sane, kamu juga di sini." Victoria memiliki ekspresi canggung sekarang setelah dia bertemu Chaiden lagi. Chaiden adalah bajingan yang menyebabkan Victoria tidak bisa mendapatkan pekerjaan apapun di New York City. Apalagi, terakhir kali mereka bertemu, Chaiden bahkan mencoba menciumnya diam-diam. Untungnya, Victoria sudah menjadi pacar Jordan, dan dia tidak ingin mengkhianatinya. Jika Victoria masih lajang, segalanya mungkin berbeda. Tepat ketika suasana menjadi sedikit canggung, Arthur secara mengejutkan berkata, "Chaiden, Sane, ini Vicky, Russell." Victoria takut Arthur akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas, jadi dia berdiri dan berkata kepada Sane dan Chaiden, "Kamu bisa memanggilku Victoria." Sane dan Chaiden sama-sama menyadari situasi di depan mereka. Mereka berkata kepada Victoria, "Halo, Victoria." Halo, teman-teman. Ini adalah pertama kalinya Victoria menerima rasa hormat seperti itu dari keluarga Huxley. Dia tidak menyangka bahwa Chaiden akan bersedia menyambutnya. Tampaknya Russell berhubungan baik dengan keluarga Huxley, yang bahkan tampaknya takut padanya. Setelah duduk, mereka memesan makanan sementara Sane secara pribadi menuangkan anggur untuk Russell dan Victoria dengan hormat. Victoria juga mengobrol dengan mereka dengan acuh tak acuh. Melihat waktunya hampir tepat, Victoria mengambil inisiatif untuk mengambil segelas penuh anggur putih dan berdiri. Dia berkata kepada Arthur, "Tuan Huxley, pacar saya Jordan, dan saya sebelumnya telah menyinggung Chaiden. Saya harap Anda bisa bermurah hati dan tidak tersinggung. Tolong izinkan kami untuk mempertahankan mata pencaharian di New York City. Aku akan bersulang untukmu sekarang." Victoria menenggak anggur putih sekaligus. Arthur mendengar kata pacar dan memandang Russell dengan bingung. Russell mengangguk sebagai jawaban. Arthur juga mengambil gelasnya dan menyesapnya sebelum berkata, "Vicky, jangan khawatir, aku akan menyetujui semua permintaan Russell." "Sane, Chaiden, kalian tidak boleh mempersulit Vicky lagi di masa depan, kau dengar aku?" Tentu saja, Chaiden merasa tidak nyaman. Jika dia membiarkan Jordan dan Victoria pergi, itu akan membuat mereka terlalu mudah. Chaiden sekarang tidak subur. Namun, dia tidak memberitahu Arthur. Jika Arthur mengetahui bahwa Jordan adalah penyebab ketidaksuburannya, dia percaya bahwa bahkan jika Russell memohon belas kasihan, itu akan sia-sia.
Chaiden memandang Russell dan Victoria dan diam-diam berpikir, hubungan Victoria dengan Russell terlihat tidak biasa. Dia mungkin berselingkuh dengannya. Chaiden tahu bahwa hubungan Russell dan Victoria tidak biasa. Chaiden tentu saja tidak berani melanggar instruksi Arthur. Dia mengambil segelas anggur dan berinisiatif untuk bersulang untuk Victoria. Victoria, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Mengapa Anda tidak mengatakan sebelumnya bahwa Anda mengenal Paman Russell? Jika saya tahu bahwa Anda dan Paman Russell begitu dekat, saya tidak akan berani menyinggung Anda. Aku akan minum segelas anggur ini. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Petik 2. Victoria tidak pernah berpikir bahwa Chaiden, yang selalu sombong dan mendominasi, akan meminta maaf padanya dan meminta maaf padanya. Melihat tangannya masih dibalut, Victoria berkata, "Tidak, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku dengan bersulang untukku." Namun, meskipun Chaiden terluka, dia masih menenggak anggur sekaligus. Itu juga dianggap memberi Russell rasa hormat yang cukup. Setelah minum, Chaiden mau tidak mau bertanya, "Victoria, apa sebenarnya hubunganmu dengan Paman Russell? Bagaimana kalian bisa saling mengenal?" Victoria jelas tidak bisa memaksa dirinya untuk mengungkapkan hubungan mereka, tetapi dia tidak tahu apakah dia harus berbohong tentang hal itu. Russell mengambil inisiatif untuk memberinya jalan keluar. "Saya berteman baik dengan ayah Victoria." Victoria menyedihkan. Orang tuanya meninggal di usia muda. Sebagai penatuannya, aku tidak mungkin meninggalkannya dalam kesulitan, bukan? Russell masih berusaha berpura-pura menjadi orang yang setia dan benar. Dia membuat dirinya terlihat seperti orang baik yang telah membantu sahabatnya menjaga putrinya setelah kematiannya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Russell telah tidur dengan putri teman dekatnya. Apakah itu dianggap merawatnya juga? Setelah beberapa saat, Chaiden mengedipkan mata pada Sane. Sane tiba-tiba bangkit dan berkata, "Aku akan ke kamar mandi." "Saya juga." Chaiden mengikuti Sane keluar dari kamar pribadi. Ketika mereka tiba di kamar mandi, Chaiden berkata kepada Sane, "Bagaimana menurutmu? Saya pikir Victoria dan Russell jelas tidak memiliki hubungan normal antara junior dan senior. Mereka pasti berselingkuh satu sama lain." Sane juga setuju dengannya. Tidak mungkin Victoria menjadi presiden S Corporation dengan kemampuannya sendiri. Saya sudah lama menduga bahwa dia harus didukung oleh orang kaya, tetapi saya tidak berharap itu adalah Russell. Petik 2. Karena ayah Russell dan Victoria adalah teman dekat, mereka pasti sudah saling kenal selama 1 atau 2 dekade. Mungkin, Victoria menjadi gundiknya sejak 10 tahun yang lalu. Haha, Chaiden tertawa, aku juga berpikir begitu. Kalau begitu, Victoria dengan sengaja pergi ke api lamanya untuk meminta bantuan hanya untuk menyingkirkan kita. Haha, kalau begitu, bukankah Jordan Steele harus tersesat? Sane berkata dengan sinis, Paman Russell tidak akan pernah membiarkan dirinya diremehkan. Karena dia telah membantu Victoria Clarke hari ini, dia pasti akan membuatnya membayarnya kembali. Saya rasa dia sudah melayaninya dengan baik. Hahaha, Victoria Clarke benar-benar sesuatu. Apakah ini berarti Jordan Steele dijadikan istri selingkuh lagi? Hahaha. Chaiden tertawa gembira memikirkan bahwa Victoria mungkin telah menipu Jordan. Menurut Chaiden, memukuli Jordan bahkan tidak sepuas Victoria mengkhianatinya. Ayo masuk dan coba ambil sesuatu dari mereka lagi. Chaiden dan Sane kembali ke kamar pribadi, di mana Chaiden mengambil inisiatif untuk mengambil sebotol anggur dan menuangkan anggur untuk Victoria, yang membuatnya merasa terkejut dan tersanjung. Chaiden berkata, "Victoria, kami tidak saling mengenal sebelumnya. Nah, Anda mungkin tidak tahu bahwa Paman Russell seperti setengah ayah bagi kami. Keluarga kami sangat dekat, dan mulai sekarang, kami seperti keluarga." Terima kasih. Victoria mengangkat gelas anggur putihnya sebagai tanda kesopanan. Namun, 2 jari di tangan kanan Chaiden telah lumpuh. Dia juga sengaja berpura-pura memiliki slip tangan dan secara tidak sengaja menuangkan anggur ke rok Victoria. Maafkan aku, Victoria, salahku. Chaiden buru-buru meminta maaf. Victoria tahu bahwa tangan Chaiden terluka, jadi dia tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia berkata, "Tidak apa-apa, saya akan menghapusnya." Victoria mengeluarkan selembar kertas tisu dan menyeka pakaiannya sebelum berdiri untuk pergi. "Kalian pergi ke depan sementara aku melakukan perjalanan ke kamar mandi." Setelah Victoria pergi, Chaiden mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Russell, "Paman Russell, apa sebenarnya hubunganmu dengan Victoria? Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, Anda tampaknya lebih dari seorang penatua baginya." Petik 2. Sane juga berkata, "Saya setuju. Begitu saya masuk dan melihat kalian, saya pikir dia adalah pacar Anda."
Kalian berdua terlihat sangat cocok satu sama lain, dan kalian benar-benar terlihat seperti pasangan. Sangat, auramu benar-benar cocok. Chaiden menimpali. Arthur menegur, kalian berdua bocah kecil, mengapa kalian mencampuri urusan orang dewasa? Russell tersenyum dan melambaikan tangannya sambil bertanya, apakah Victoria dan saya benar-benar terlihat seperti pasangan? Aku cukup tua untuk menjadi ayahnya. Chaiden berkata, kalian benar-benar terlihat seperti sepasang kekasih meskipun perbedaan usianya jauh. Faktanya, apa yang dikatakan Chaiden juga benar. Menjadi multimiliarder, Russell sendiri memiliki aura pria sukses. Di sisi lain, Victoria adalah seorang pengusaha sukses yang memang terlihat jauh lebih cocok dengan Russell daripada dengan Jordan. Yah, itu biasa bagi seorang gadis cantik untuk berkencan dengan pria tua botak yang kaya. Namun, jarang melihat seorang wanita cantik berkencan dengan pria yang lebih muda dan kurang sukses. Russell menyeringai senang dan berkata, sebenarnya tidak ada salahnya memberitahumu. Victoria Clarke akan segera menjadi istriku. Rahang Sane dan Chaiden jatuh, dan bahkan Arthur ketakutan. Dengan status Russell hari ini, istrinya juga memiliki pengaruh yang cukup untuk mempengaruhi bidang bisnis. Chaiden tercengang. Dia pernah membayangkan Russell berselingkuh dengan Victoria. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Russell ingin menikahinya. Dia pikir Russell hanya bermain-main dengan Victoria. Russell sangat kuat dan sejajar dengan Arthur. Sementara itu, Chaiden masih membenci Victoria dan tidak ingin melihat Victoria berakhir dengan baik. Chaiden buru-buru berkata, Paman Russell, kamu juga. Bahkan jika kamu memuja Victoria, kamu tidak harus menikahinya. Sane menimpali, ya, Paman Russell, wanita muda akhir-akhir ini sangat licik, dan mereka semua berencana untuk menikah dengan pria kaya agar mereka dapat menjalani kehidupan yang mewah. Kamu harus berhati-hati. Russell tertawa dan berkata, jangan khawatir, saya telah melalui lebih dari yang Anda alami. Lagi pula, aku tahu Victoria luar dalam, dan aku percaya padanya. Akulah yang mengajarinya segalanya, dan dia menjadi kekasihku pada usia 20 tahun. Mendengar berita mengejutkan ini, Chaiden langsung tercengang. Dia menjadi kekasihmu ketika dia berusia 20 tahun? Pada titik ini, Russell tidak lagi berusaha bersembunyi saat dia mengangguk dan berkata, ya, dia adalah kekasihku selama 3 tahun, tetapi sayangnya, tidak mungkin aku bisa memberinya status yang layak saat itu. Saya bisa melakukannya sekarang. Chaiden memiliki senyum jahat di wajahnya, dan dia diam-diam berpikir, Jordan Steele, oh Jordan Steele, saya pikir pacar Anda benar-benar mulia dan murni. Ternyata dia hanya perempuan jalang murahan dan tak tahu malu yang telah dipermainkan oleh seorang lelaki tua selama 3 tahun.